Komentar Anda tentang upaya penegakan hak asasi manusia setelah 26 tahun reformasi. Komentar Anda, Bang Haris? Kalau capaian HAM itu, dia hanya ada di tekstual dan institusional ya. Dan itu kita perkuat Komnas HAM, muncul berbagai aturan-aturan, tapi di level praktek itu masih terjadi. Nah, yang lama tidak terkoreksi, yang baru terus terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi. Nah, ini kenapa terjadi? Karena tidak ada proses akuntabilitas atau koreksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu maupun yang baru-baru. Jadi makin hari bebannya makin banyak. Dan kalau dibikin grafik, kita punya aturan, tapi menjadi bahasa publik juga hak asasi. Tetapi dalam prakteknya dia justru banyak terjadi. Nah, kenapa ini semua terjadi? Ya, karena orientasinya tadi itu orientasi pembangunan lah, orientasi bagi-bagi jabatan di koalisinya. Nah, akhirnya puncak terakhir kan etika, tapi sebetulnya bahasa etika itu sebetulnya di waktu-waktu sebelumnya dia sudah terlanggar juga etika. Peristiwa pelanggaran HAM itu kan bisa dibilang juga ketiadaan etika praksis ya. Kalau dalam bahasa filsafat tuh etika praksisnya itu nggak tergambar dalam praktek-praktek kebijakan. Nah, itu yang menurut saya situasi yang terjadi. Jadi saya kasih gambaran umumnya seperti itu. 26 tahun itu ada masa-masa ya. Pertumbuhan teks itu misalnya masa Gus Dur ya, masa Habibie itu dia menginstall berbagai aturan baru. Jadi kalau kita lihat aturan-aturan yang muncul di zamannya Habibie dan Gus Dur, itu banyak yang pro pada hak asasi. Karena situasinya waktu itu lagi demokratis banget, hak asasi banget, anti KKN banget. Kita punya undang-undang serikat pekerja, punya undang-undang PPLH ya, lingkungan hidup. Nah, di zaman-zaman itu bagus. Ada praktek-praktek yang bagus juga dari Gus Dur, misalnya memecat Wiranto dari atas pesawat karena ada laporannya Komnas HAM. Lalu ada investigasi terhadap peristiwa Timor Leste. Nah, ruang politiknya ini udah melampaui dari teks dan institusi, tapi ada ruang-ruang politik yang terbangun. Hari ini kesadaran meluas, tapi orang semua terakumulasi di gadget, di sosial media misalnya. Nah, jadi ruang politiknya nggak terbangun dengan mapan lah, kira-kira begitu. Nah, di zaman Megawati dia stuck di situ. Di zaman SBY sampai zaman Jokowi ini, saya pikir 20 tahun ini kita masuk di masa-masa SBY sekali lagi mengulang kesuksesannya Gus Dur dengan mengambil pola penguatan tekstual dalam hak asasi, ratifikasi perjanjian internasional itu banyak sekali zaman SBY. Bergaul di internasional, tetapi sektor industri ekstraktifnya meningkat. Nah, itu muncul kan MP3I di zamannya SBY, Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia. Di era Jokowi gimana? Diadopsi juga itu menjadi RPJMN. Tapi RPJMN ini dia tidak resonantif ya dengan kebijakan-kebijakan politik di parlemen misalnya. Studinya PSHK beberapa tahun lalu itu menarik deh, saya masih ingat, saya sering menggunakan riset itu untuk sebagai contoh. Yang di prolegnas disepakati tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam pembangunan. Jadi ada gap, yang cocok itu cuma 11% kalau nggak salah menurut studi.